Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Zilikram dengan NIM 25070150292 dari program studi psikologi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep diri pada remaja yang merupakan bagian penting dalam perkembangan individu. Selain itu, saya juga akan melakukan wawancara dengan dua remaja untuk mengetahui bagaimana mereka memahami diri mereka sendiri, serta faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri mereka. Langsung saja pada pembahasannya. Konsep diri pada perkembangan remaja adalah cara remaja memahami dan menilai dirinya, baik dari segi fisik, kemampuan, maupun kepribadian. Dalam psikologi perkembangan, masa remaja menjadi tahap penting karena individu mulai mencari jati dirinya. Menurut Erik Erikson, remaja berada pada tahap identity versus role confusion, yaitu proses menemukan identitas diri. Jika berhasil, konsep diri menjadi positif. Jika tidak, remaja bisa mengalami kebingungan identitas. Selain itu, Charles Horton Coyley menjelaskan bahwa konsep diri terbentuk melalui looking glass self, yaitu bagaimana seseorang menilai dirinya berdasarkan pandangan orang lain. Karena itu, lingkungan sosial seperti teman dan keluarga sangat mempengaruhi cara mereka melihat dirinya. Dan secara keseluruhan, konsep diri remaja bersifat dinamis. Konsep diri yang positif membuat remaja lebih percaya diri dan mampu berinteraksi dengan baik, sedangkan konsep diri negatif dapat menyebabkan rasa rendah diri dan mudah terpengaruh oleh tekanan sosial. Nah, untuk memahami lebih dalam tentang konsep diri pada remaja, saya telah melakukan wawancara dengan dua orang remaja. Wawancara ini dilakukan dengan persetujuan partisipan dan bertujuan untuk mengetahui pandangan mereka tentang diri mereka sendiri. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Apakah saudara bersedia untuk saya wawancarai dan melakukan rekaman suara? Bersedia. Langsung saja pada pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang dirimu sendiri? Kalau diri saya pribadi itu yang saya ketahui menurut saya tuh kayak pemalu kalau baru memasuki lingkungan baru. Tapi kalau sudah mulai kenal dengan lingkungan itu, saya mulai aktif di dalam, kayak mulai saling menyapa, tidak terlalu introvert, malah tidak kayak awal-awal seperti itu. Oke. Selanjutnya, hal apa yang membuat kamu merasa percaya diri? Jadi yang buat saya tuh percaya diri adalah apalagi saat saya sudah mencapai target saya. Contohnya itu saat saya diberikan tugas untuk presentasi di depan. Jika tugas itu saya sudah selesaikan, saya sangat percaya diri untuk mempresentasikannya di depan umum. Nah, itulah salah satu contohnya. Selanjutnya, hal apa yang membuat kamu kurang percaya diri? Kalau yang buat saya tuh kurang percaya diri banyak, karena saya salah satu orang yang menurut saya introvert lah. Kalau baru di lingkungan yang baru seperti itu, kayak introvert, kayak jadi biasa kurang percaya diri kak untuk tampil di depan umum. Kayak canggung lah. Ya, seperti itu. Baik-baik. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menilai dirimu sendiri positif maupun negatif? Kalau menilai diri sendiri tuh saya tidak bisa, tapi dalam pikiranku tuh kayak biasa nanggap orang lain negatif, tapi saya kayak positif, jadi susah untuk menilai diri sendiri lah. Oke. Selanjutnya, apakah pendapat orang lain penting bagi kamu dalam menilai diri sendiri? Kalau saya pribadi tuh, kalau pendapat orang lain tidak terlalu kupikirkan, karena ada prinsipku, bebas orang lain memikirkan apa tentangku, selama itu tidak merugikan jadi tidak kupikirkan juga, selama tidak merugikan bagi diriku. Oke. Selanjutnya, siapa yang paling berpengaruh dalam membentuk cara kamu melihat dirimu? Yang menurutku tuh paling berpengaruh adalah orang tua aku, karena apapun yang dinilai orang tuaku pada diriku,
selalu kuubah supaya tidak jelek di depan orang tuaku. Seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana perasaan kamu ketika berhasil melakukan sesuatu? Tentu saya sangat bangga kalau berhasil, apalagi hal-hal yang besar, contohnya prestasi yang bisa membuat orang tuaku bangga. Nah, tadi keberhasilan. Selanjutnya, bagaimana perasaan kamu ketika kamu mengalami kegagalan? Kalau saya pribadi itu kegagalan bukan jadi pembelajaran, karena tidak bisa belajar kalau tidak ada kegagalan. Jadi kegagalan itu selalu saya jadikan sebagai pembelajaran untuk selalu berusaha. Baik. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki diri setelah melakukan kesalahan? Bakal kurefleksi lagi, ku cari di mana kesalahanku, bagaimana cara memperbaiki ini. Ku pilih-pilih lagi bagaimana caraku untuk lebih baik ke depannya supaya tidak jatuh di kegagalan yang sama. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir. Apakah kamu merasa nyaman menjadi diri sendiri? Sangat nyaman, apalagi sudah sampai detik sekarang ini, apalagi sudah bisa berkuliah, karena itu suatu kebanggaan bagi saya bisa berkuliah, karena banyak di luar sana yang tidak bisa menjenjang sampai ke perkuliahan. Jadi sangat bangga pada diri sendiri. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Sebelum melangkah ke pertanyaan, apakah saudara bersedia untuk saya wawancarai dan melakukan rekaman suara, tapi kerahasiaan Anda akan terjaga hanya untuk tugas kuliah saya? Iya, saya bersedia. Baik, langsung pertanyaan pertama. Apa yang kamu ketahui tentang dirimu sendiri? Yang ku ketahui tentang diriku itu, saya itu orangnya bertanggung jawab lah, sama bisa Kak juga belajar untuk mandiri. Selanjutnya, hal apa yang membuat kamu merasa percaya diri? Yang membuat saya percaya diri itu biasa teman-temanku yang suportif dan bisa dukung Kak gitu. Oke. Selanjutnya, hal apa yang membuat kamu kurang percaya diri? Yang membuat saya kurang percaya diri itu biasa pikiranku kalau di depan umum Kak, biasa sering kayak overthinking begitu. Selanjutnya, apakah pendapat orang lain penting bagi kamu dalam menilai diri sendiri? Menurut saya pendapat orang lain itu penting karena dari apalagi kritik, kalau kritiknya orang lain itu bisa memotivasi kita untuk berubah gitu, dari kritik orang lain. Selanjutnya, siapa yang paling berpengaruh dalam membentuk cara kamu melihat dirimu? Yang paling berpengaruh membentuk diriku itu pastinya orang tuaku, karena dia yang biasa motivasi Kak, sama kasih dukungan. Oke. Selanjutnya, bagaimana perasaan kamu ketika berhasil melakukan sesuatu? Kalau saya berhasil melakukan sesuatu itu pastinya saya bangga sama diriku sendiri karena bisa melakukan hal tersebut pastinya. Oke, kan tadi keberhasilan. Selanjutnya, bagaimana perasaan kamu ketika mengalami kegagalan? Kalau saya mengalami kegagalan pastinya kecewa Kak, tapi kegagalan itu bisa aku jadikan sebagai pelajaran untuk kedepannya. Oke. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki diri setelah melakukan kesalahan? Yang itu tadi saya bilang kayak belajar saja dari kesalahan sebelumnya, kayak apa yang bisa aku perbaiki, apa yang kurang supaya tidak terjadi kesalahan yang sama gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir. Apakah kamu merasa nyaman menjadi diri sendiri? Kadang-kadang sih, kadang nyaman, kadang kayak tidak juga, kayak kalau misal kayak lihat orang yang lebih unggul dari kita, maksudnya
seumuran tetapi dia bisa begitu, kayak kita kapan ya? Kayak Oke. begitu. Kadang masih saling insecure lah Oke. istilahnya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Berdasarkan hasil wawancara dengan dua responden, terlihat bahwa keduanya memiliki konsep diri yang cukup berkembang, meskipun masih terdapat dinamika dalam cara mereka memahami dan menilai diri mereka sendiri. Pada responden pertama, menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang cenderung pemalu saat berada di lingkungan baru, namun menjadi lebih aktif ketika sudah merasa nyaman. Hal ini menunjukkan adanya kemampuan adaptasi sosial yang baik, meskipun di awal terdapat hambatan berupa rasa kurang percaya diri. Sementara itu, pada responden kedua, melihat dirinya sebagai pribadi yang bertanggung jawab dan sedang belajar untuk mandiri, yang menunjukkan adanya kesadaran terhadap peran dan tanggung jawab dirinya. Dalam hal kepercayaan diri, kedua responden menunjukkan bahwa rasa percaya diri mereka dipengaruhi oleh pengalaman dan situasi tertentu. Responden pertama merasa lebih percaya diri ketika lebih mempersiapkan sesuatu dengan baik, seperti saat presentasi, sedangkan pada responden kedua mendapatkan kepercayaan diri dari dukungan teman sebaya yang lebih suportif. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan diri pada remaja dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Namun demikian, kedua responden juga mengakui adanya rasa kurang percaya diri. Responden pertama mengaitkannya dengan kondisi saat berada di lingkungan baru, sedangkan responden kedua lebih disebabkan oleh overthinking, terutama saat berada di depan umum. Hal ini menunjukkan bahwa faktor psikologi seperti kecemasan sosial dan pikiran berlebih masih menjadi tantangan dalam perkembangan konsep diri remaja. Dalam menanggapi pendapat orang lain, terdapat perbedaan sikap antara kedua responden. Responden pertama cenderung tidak terlalu memperdulikan pendapat orang lain selama tidak berdampak negatif bagi dirinya. Sebaliknya, pada respon kedua menganggap pendapat orang lain, terutama kritik, sebagai hal yang penting karena menjadi motivasi untuk memperbaiki diri. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki cara tersendiri dalam memproses penilaian sosial. Kedua responden juga sepakat bahwa orang tua merupakan faktor paling berpengaruh dalam pembentukan konsep diri mereka. Dukungan, motivasi, serta harapan dari orang tua menjadi dorongan utama bagi mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, teman sebaya juga berperan terutama dalam memberikan dukungan emosional. Dalam menghadapi keberhasilan, kedua responden merasakan kebanggaan terhadap diri sendiri, terutama ketika dapat mencapai sesuatu yang membanggakan, termasuk membuat orang tua bangga. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan pengakuan dan pencapaian dalam diri remaja. Sementara itu, dalam menghadapi kegagalan, kedua responden menunjukkan sikap yang positif. Mereka tidak hanya merasakan kekecewaan, tetapi juga mampu menjadikan kegagalan sebagai pembelajaran untuk memperbaiki diri. Hal ini terlihat dari upaya refleksi diri yang mereka lakukan untuk mengetahui kesalahan dan mencari cara agar dapat menjadi lebih baik di masa depan. Menariknya, dalam hal penerimaan diri, responden pertama menunjukkan tingkat penerimaan diri yang cukup tinggi dan merasa bangga dengan pencapaiannya saat ini, sedangkan pada responden kedua masih mengalami perasaan tidak konsisten, di mana terkadang merasa nyaman dengan dirinya, namun juga merasa insecure ketika membandingkan diri dengan orang lain yang dianggap lebih unggul. Jadi, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa konsep diri remaja bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman pribadi, dukungan sosial, serta cara individu dalam memaknai keberhasilan dan kegagalan. Insight yang dapat diperoleh dari wawancara ini adalah bahwa proses mengenali diri sendiri tidak terjadi secara instan, melainkan melalui pengalaman, interaksi sosial, serta refleksi diri yang berkelanjutan. Dukungan dari lingkungan, terutama orang tua dan teman, sangat berperan dalam membentuk konsep diri yang positif. Selain itu, kemampuan dalam mengelola pikiran negatif seperti overthinking serta menerima sendiri menjadi kunci penting dalam perkembangan kepercayaan diri remaja.